Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Kali ini kita tetap di materi teks eksposisi. Kita akan melanjutkan materi eksposisi, yaitu struktur teks eksposisi. Kira-kira bagaimana ya strukturnya? Yuk simak video berikut sampai selesai. Kita akan melanjutkan materi mengenai teks eksposisi, yaitu struktur dan kaidah teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3 macam, yaitu ada tesis, rangkaian argumen, dan juga penegasan ulang. Tesis berisi pengenalan isu, masalah, atau pernyataan umum penulis tentang topik yang akan dibahas. Sedangkan untuk rangkaian argumen yaitu berisi pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas tesis. Nah, di bagian ini juga bisa disampaikan fakta-fakta yang ada untuk memperkuat argumen penulis. Yang ketiga yaitu penegasan ulang, berisi pernyataan ringkas atau kesimpulan terkait pendapat-pendapat penulis sebelumnya. Contohnya yaitu pada bacaan berikut tentang manajemen pengelolaan sampah. Kita baca bareng-bareng ya. Yang pertama yaitu ada tesisnya. Tesisnya yaitu dari mulai sampah dipandang sebagai barang yang tidak berguna, namun sampah bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan jika dikelola dengan baik, sampai dengan di berbagai tempat. Artinya paragraf pertama ini merupakan tesis. Sedangkan untuk paragraf yang kedua merupakan rangkaian dari argumen. Mulai dari warga Pasar Ciputat Tangerang bisa dijadikan contoh. Warga setempat telah berhasil mengolah sampah dengan peralatan yang disediakan pihak swasta melalui perjanjian dengan pihak daerah sampai dengan dan pemasukan bagi warga. Jadi paragraf kedua awal sampai dengan paragraf kedua yang akhir. Nah, untuk penegasan ulang ada di sebelahnya ya. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, pengelolaan sampah tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat dan peran pemerintah sampai dengan paragraf akhir ketiga. Selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Ada beberapa macam, yaitu ada kata teknis, konjungsi kausalitas, kata kerja mental, kata perujukan, dan kata persuasif. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contohnya, penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. Ini adalah contoh kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang akan dibahas. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu, ataupun kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Jadi kata-kata kausalitas atau kata yang menunjukkan sebuah argumen itu biasanya diawali dengan kata-kata sebagai berikut ini. Yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verbal seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Contohnya, kami semua berharap bahwa ada sesuatu yang diharapkan di situ. Jadi ini menggunakan kata-kata kerja mental, artinya menggunakan perasaan dan juga pikiran. Nomor 4 yaitu menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data yang diperoleh atau merujuk pada pendapat, berdasarkan pendapat dari siapa, seperti itu. Nah, itu merupakan contoh dari kata-kata perujukan. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan juga harus. Selain itu, teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata-kata yang bermakna sebenarnya. Kata itu belum mengalami perubahan ataupun penambahan makna. Jadi, menggunakan kata-kata yang benar-benar terjadi atau kata-kata yang sebenarnya, maknanya itu sebenarnya.
Adapun langkah-langkah dalam menulis teks eksposisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan isu atau topik atau masalah yang akan kalian bahas. Yang kedua, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih dengan melakukan sejumlah pengamatan lapangan. Jadi setelah kalian menentukan topik, misalnya tentang COVID-19, kemudian kalian baca berbagai sumber berita dari COVID-19, kalian amati di lingkungan sekitar bagaimana perkembangan COVID-19 di ruang lingkup lingkungan sekitar kalian saja. Gitu. Jangan terlalu lebar dulu untuk ruang lingkupnya. Cukup di sekeliling kalian saja. Semisal tentang penggunaan masker di lingkungan sekitar kalian, itu seperti apa orang-orangnya, nah kalian amati. Selanjutnya, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil-hasil membaca dan juga langkah-langkah pengamatan. Jadi setelah kalian amati di lingkungan sekitar, tadi topik utama atau topik pokoknya adalah COVID-19. Nah, nanti COVID-19 itu kan bisa juga dijabarkan dengan topik seperti penggunaan masker atau tentang berkerumun dan lain sebagainya. Dan nanti itu kalian daftar topik-topiknya, nanti bisa kalian rangkai. Nah, ini menyusun kerangka karangan struktur teks eksposisi. Topik-topik yang tadi yang sudah dikembangkan bisa disusun secara sistematis dengan pola yang tadi ada tesis, ada rangkaian argumen, ada penegasan ulang. Kemudian setelah disusun antara tesis dan rangkaian argumen tadi, kalian kembangkan lagi kakaknya, yaitu mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi, menjadi sebuah bacaan yang runtut. Nah, ini merupakan tugasnya. Silakan kalian tulis sebuah teks eksposisi dengan isu atau topik yang kalian tentukan sendiri. Misalnya yang tadi COVID-19, topik utama atau topik besarnya atau isunya. Nah, nanti bisa dikembangkan dari COVID-19 itu bisa dijabarkan menjadi penggunaan masker, terus kebiasaan mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Nah, nanti itu dikembangkan lagi menjadi bacaan. Kalau penggunaan masker di lingkungan sekitar kalian tuh seperti apa, kemudian mencuci tangan, kebiasaan mencuci tangannya seperti apa, terus untuk menjaga jaraknya juga seperti apa. Kalau sudah dikembangkan, nanti bisa digabungkan menjadi sebuah paragraf teks eksposisi. Jadi di sini ditulis isunya apa, misal COVID-19. Nanti tesisnya itu perincian topiknya seperti apa yang akan dibahas di tesisnya. Misal COVID-19 semakin meningkat, kita diharapkan untuk menjaga kebersihan, menggunakan masker dan lain sebagainya. Nah, kan argumennya argumen sesuai dengan pemahaman kalian atau argumen kalian sendiri. Tapi argumen di sini juga harus berdasarkan faktanya. Jadi tidak asal untuk berargumen. Seperti itu. Oke, itu tadi merupakan penjelasan mengenai struktur kebahasaan dan juga bagaimana cara menulis teks eksposisi. Nah, cukup sekian untuk materi teks eksposisi. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.